Di video ini saya akan mendongeng alur film Ninja Assassin yang dirilis pada tahun 2009, disutradari oleh James McTeague dan direview oleh Legendary Pictures. Film ini dibintangi oleh Ryan sebagai Raizo, Naomi Harris sebagai Meika Koretti, So Kozugi sebagai Master Lord Ozunu, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang ninja muda yang memilih untuk berkhianat kepada klan ninjanya sendiri. Alasan apakah yang membuat ninja muda tersebut berkhianat? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur cerita. Film ini dibuka dengan seorang Yakuza bernama Han yang sedang ditato gambar weruk oleh seorang kakek bernama Waong. Saat itu juga anak buah Han mendapatkan sebuah surat yang entah apa isinya. Ketika ia membukanya, Han sangat terheran-heran karena isi surat tersebut hanyalah pasir. Waong yang tahu pesan itu pun langsung shock. Ia mengatakan kepada Han kalau beberapa tahun lalu dirinya sedang ngejob di sebuah markas Yakuza. Ia lalu melihat sekelompok Yakuza menerima surat berisi pasir, dan gak lama setelah itu, sosok-sosok bayangan muncul lalu membunuh semua kelompok Yakuza, termasuk Waong itu sendiri yang tertusuk di bagian dada kirinya. Namun untungnya Waong selamat karena jantungnya berada di sebelah kanan. Looks like a ninja, boss. Mendengar cerita Waong, Han dan anak buahnya pun langsung tertawa karena menganggap ninja hanya ada di abad ke-14. Namun gak lama kemudian, ninja yang diciptakan Waong datang lalu membunuh semua anak buah Han. First blood. Double kill. Triple kill. Maniac. Han yang kini percaya keberadaan ninja pun ketakutan. Ia mencoba bernegosiasi, tapi yang diinginkan para ninja hanyalah kematian Han. Setelah Han terbunuh, salah satu ninja membunuh Waong agar keberadaan mereka tak tersebar ke seluruh masyarakat. Kemudian kita beralih ke puluhan tahun sebelumnya, tepatnya tahun gak tahu bulan gak tahu, di mana kita diperlihatkan sebuah perguruan ninja bernama Clan Ozunu yang dipimpin oleh Lord Ozunu. Lord Ozunu menculik anak-anak kecil di seluruh dunia untuk menjadikan ninja pembunuh bayaran saat dewasa nanti. Lord Ozunu lalu memperkenalkan anak laki-laki yang baru saja ia culik. Anak tersebut bernama Raizo Toru. Welcome him as your brother. Di hadapan murid barunya, Lord Ozunu memperlihatkan sebuah sulap. Ia menggores tangannya sendiri, lalu membacakan sebuah mantra markadut, dan seketika itu juga lukanya langsung hilang. Hal tersebut tentunya membuat semua murid baru semakin bersemangat untuk mempelajari sulap. Di hari berikutnya, Lord Ozunu memulai melatih murid-muridnya dengan sangat brutal, terutama bagi Raizo yang ditunjuk Lord Ozunu untuk menjadi penerus klan ninjanya. Ketika Raizo menginjak remaja, ia melakukan tarung bebas dengan satu rekannya. Raizo lalu tak sengaja mengeluh sakit saat terpukul di bagian kepala. Hal tersebut membuat Lord Ozunu marah karena rasa sakit sebenarnya bukanlah tergores oleh sebuah senjata. Ia lalu menunjukkan rasa sakit yang sebenarnya kepada semua murid dengan memukul ulu hati Raizo. Pukulan tersebut membuat Raizo merasakan sakit yang amat sakit dan susah untuk bernafas. Lord Ozunu lalu mengatakan kepada Raizo, jangan sampai kau mati malam ini. Pagi harinya, Lord Ozunu menemui Raizo untuk mengecek keadaannya. Lord lalu menemukan Raizo sedang bermeditasi pernafasan. Hal tersebut membuat Lord bangga karena pukulan di ulu hati hanya akan sembuh dengan mengolah pernafasan. Very good. Pada suatu hari, Raizo mendapatkan sebuah hikmah dari seorang kunoichi atau ninja wanita bernama Kiriko yang sengaja memotong kawat penahan pohon bonsai. Raizo bertanya kepada Kiriko tentang alasannya memotong kawat tersebut. Kiriko pun menjawab kalau semua makhluk hidup memiliki jantung dan tujuan hidupnya masing-masing. Raizo pun tak percaya karena selama di klan Ozunu, ia merasa tak memiliki jantung. Kiriko lalu menyuruh Raizo untuk mendengarkan detak jantungnya dan kini ia pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kiriko. Pada malam harinya, Kiriko melakukan pertarungan bebas dengan rekan satu ninjanya. Ia lalu diminta Lord Ozunu untuk melukai lawannya dengan senjata tajam.
Akan tetapi Kiriko menolak karena dirinya tak tega. Hal tersebut membuat Lord marah. Ia langsung menggores wajah Kiriko kemudian mengurungnya di dalam kandang bambu. Khawatir dengan keadaan Kiriko, Rezo pun diam-diam menemui Kiriko hanya untuk memberinya teh segar. Seiring berjalannya waktu, Rezo dan Kiriko pun mulai jatuh cinta. Akan tetapi Kiriko sudah muak dengan keadaannya sekarang. Pada suatu malam, Kiriko diam-diam pergi melarikan diri. Rezo yang mengetahui aksi Kiriko pun langsung mengejarnya dan minta untuk tak melarikan diri karena jika ia tertangkap, pasti Lord Ozuno akan membunuhnya. Kiriko pun mengatakan kalau dirinya ingin kebebasan dan hidup normal. Sebelum pergi, Kiriko memberikan kenang-kenangan kepada Rezo berupa penukaran air liur. Setelah itu, Kiriko memanjat tembok lalu pergi meninggalkan pondok Ozuno. Namun beberapa hari kemudian, Ozuno senior berhasil menangkap Kiriko. Kiriko lalu dihukum mati oleh senior Ozuno bernama Takeshi dengan menusukkan pedang ke jantung Kiriko. Beberapa tahun kemudian, Rezo dewasa diperintahkan oleh Lord Ozuno untuk melakukan pembunuhan pertamanya di Berlin. Target Rezo adalah seorang mafia kaya bernama Bagong. Setelah berhasil membunuh Bagong, Rezo memanggil klan Ozuno berserta Lord di atas gedung, lalu memberikan jam tangan Bagong sebagai bukti misinya berhasil. Lord lalu menyuruh Rezo untuk menyimpan jam tangannya. Setelah itu, ninja senior menyeret salah satu kunoichi yang sebelumnya mencoba melarikan diri. Rezo kemudian diminta untuk membunuh kunoichi tersebut dengan sebuah pedang. Namun di sini Rezo mengingat tentang kematian Kiriko. Ia pun mulai berpikir kalau apa yang dilakukannya tidak benar. Dengan sigap, Rezo langsung menebas wajah Lord Ozuno dengan senjata Kyoketsu Soge. Mengetahui kalau Rezo telah berkhianat, Lord pun memerintahkan semua muridnya untuk membunuh Rezo. Rezo yang belum makan kemangi mulai kewalahan. Ia dihujani puluhan shuriken yang membuatnya jatuh ke sebuah sungai, namun di sini Rezo masih hidup. Beberapa tahun kemudian, setelah pulih dari lukanya, Rezo kini tinggal di sebuah apartemen kecil. Di tempat inilah Rezo bersembunyi dan terus menyempurnakan pelatihannya. Hampir setiap hari, Rezo terus berlatih sampai saatnya ia bersiap untuk balas dendam kepada klan Ozuno. Keesokan harinya, Rezo pergi ke tempat laundryan untuk mencuci beberapa koleksi sempak yang selalu berlendir di malam hari. Saat Rezo sedang menunggu sempaknya kering, tiba-tiba seorang wanita mendatangi Rezo dan meminta bantuan untuk melimpiti spray miliknya. Di sini, Rezo sadar kalau wanita tersebut adalah kunoichi. Ia pun bertanya dari mana asal klanmu. Mengetahui kalau penyamarannya terbongkar, si wanita pun langsung menyerang Rezo. Namun Rezo yang sudah pro dalam memainkan skill 2 Hayabusa dengan mudahnya mengalahkan si wanita. Pemilik laundry yang mendengar gemerungsung lalu mengambil ruangan tunggu. Ia langsung terkejut ketika melihat tubuh wanita tergiling mesin laundry. Di sisi lain, tepatnya di Europol Headquarters, seorang agen bernama Mika Koretti menemui atasannya bernama Ryan Maslow untuk menunjukkan beberapa kasus pembunuhan politikers yang ia selidiki. Kasus tersebut sampai sekarang belum terpecahkan karena tidak ada satupun bukti yang polisi temukan. Namun setelah diteliti lebih lanjut, Mika menemukan kalau kasus ini ada kaitannya dengan klan Ozuno yang terkenal sejak dulu sebagai pembunuh bayaran bagi para pejabat. Tentu saja Ryan tak percaya karena ninja hanyalah sebuah mitos. Mika kembali meyakinkan Ryan bahwa untuk menyewa klan Ozuno, para pejabat harus memberi imbalan berupa 100 kg emas. Mika lalu menunjukkan kasus pembunuhan Perdana Menteri Rusia bernama Alexei yang misterius. Tetapi sehari sebelum pembunuhan, Mika menemukan transaksi salah satu bank di Rusia berupa uang sekian dolar yang setara dengan 100 gram emas ke rekening di Shanghai. Hal itu menandakan di balik kasus Perdana Menteri Rusia adalah ulah klan Ozuno. Mika kemudian meminta izin kepada Ryan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Keesokan harinya, Mika pergi ke rumah istri Alexei bernama Ibu Sebastian untuk menanyakan tentang kematian suaminya. Sebastian memberitahu Mika kalau beberapa hari sebelum Alexei meninggal, Alexei didatangi seorang pria misterius.
Setelah pria tersebut pergi, wajah Alexei berubah pucat ketakutan, padahal Alexei dulunya mantan agen intelijen yang tak memiliki rasa takut. Alexei kemudian memasang beberapa CCTV dan kunci pintu. Ia juga memasang lampu orgen yang bertujuan untuk menghalau si pembunuh. Namun semua itu yang dilakukannya Alexei itu sia-sia dan tak membantunya sama sekali. Sebastian lalu memberikan berkas pribadi milik Alexei kepada Mika dan berharap kepada Mika untuk menemukan pelakunya. Kemudian Mika pulang ke apartemen untuk menyelidiki berkas-berkas milik Alexei. Di berkas tersebut, Mika menemukan rekaman CCTV yang di dalamnya terdapat rekaman seorang pria sedang mengajar beberapa ninja. Setelah disom, ternyata pria tersebut adalah Raizo. Pagi harinya saat Mika sedang bekerja, ia didatangi seorang agen bernama Sabriansky yang menanyakan tentang agen Ryan. Ia juga memberitahu Mika kalau dirinya ditugaskan untuk mengawasi penyelidikan yang Mika lakukan. Isn't it true? Setelah pulang kerja, Mika bertemu dengan Ryan di sebuah taman. Di sini Ryan memberitahu Mika kalau kemarin agen Sabriansky menggeledah semua tempat kerjanya dan tak memberikan alasan yang masuk akal. Ryan pun menyimpulkan kalau sekarang kita dalam bahaya. Mungkin saja klan ninja yang Mika maksud itu benar dan sedang melindungi apa yang menjadi sumber barang bukti pembunuhan. Malam harinya saat Mika pulang, ia menemukan kalau listrik apartemennya padam. Mika lalu masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah surat berisi pasir. Ia pun langsung panik bahagia karena paham dengan maksud surat tersebut. Gak lama kemudian, tiba-tiba sosok ninja muncul dan langsung menyerang Mika. Namun di waktu yang sama, seorang pria juga datang menahan serangannya. Setelah berhasil membunuh ninja, pria tersebut menunjukkan dirinya kepada Mika yang ternyata adalah Raizo. Mika pun tahu Raizo karena ada di rekaman CCTV sebelumnya. Raizo memberitahu Mika kalau dirinya ingin membantu Mika menyelesaikan tugasnya. Begitu pula dengan Raizo yang ingin membasmi para ninja. They're coming. Keduanya lalu pergi ke sebuah hotel bintang 0 untuk bersembunyi dari ninja lain yang mungkin saja sedang mengejar Mika. Di sini, Raizo menyalakan rokok kretek, lalu kukusnya dikebul-kebulkan ke tubuh Mika agar para ninja tak mencium bau tubuh Mika. Let's go. Setelah itu, Mika menelpon Ryan untuk memberitahunya kalau salah satu dari klan Ozuno yang membelot ada di pihaknya dan dia ingin membantu kita menyelesaikan permasalahannya. Ryan pun meminta Mika untuk bertemu di sebuah tempat. Miss Jury Service, you're in trouble. You're in the... Mika dan Raizo lalu menemui Ryan di sebuah gang. Setelah mereka bertemu, tiba-tiba satuan tugas bermunculan lalu menangkap Raizo. Mika pun marah kepada Ryan karena ia telah menipunya. Raizo kemudian dibawa ke sebuah markas untuk ditahan. Sedangkan Mika memberitahu yang lain kalau apa yang dilakukan mereka malah akan membuat para ninja bertentangan. Ryan lalu meyakinkan Mika kalau dirinya masih ada di pihaknya. Ryan pun memberikan sebuah alat pelacak kepada Mika untuk keadaan darurat. Gak lama kemudian, tiba-tiba listrik padam. Mereka pun mulai mempersiapkan senjata lalu berpencar ke seluruh ruangan. Para ninja kemudian bermunculan dari atap-atap dan langsung menyerang pasukan khusus. Sadar kalau hanya Raizo yang bisa melawan ninja, Mika pun membebaskan Raizo. Setelah terbebas, Raizo langsung menggunakan combo skill 2 dan 1. Setelah itu, Raizo menyuruh Mika untuk melarikan diri menggunakan mobil, sedangkan dirinya akan menghadapi ninja yang lain. Pelatihan mandiri yang Raizo lakukan tak sia-sia. Ia berhasil membunuh beberapa ninja hanya dengan gerakan meletik-meletiknya. Tapi karena Raizo belum makan kemangi, ia pun beberapa kali terkena serangan dan membuat Raizo memilih untuk melarikan diri. Raizo terus berlari sampai ke jalan raya. Di sini Raizo mulai lemas karena terlalu banyak mengeluarkan darah.
Senior Ozunu yaitu Benteng Takeshi berhasil memocokkan Rezo dan akan bunuhnya. Untung saja Mika datang sambil menambahkan mobilnya ke arah Takeshi. Kemudian Mika membawa Rezo yang terluka pergi dari kejaran ninja. Mika lalu meletakkan Rezo di sebuah hotel. Di sini Rezo hanya bisa berbaring lemah karena terlalu banyak luka di perutnya. Kemudian Mika dengan sengaja memasangkan pelacak pemberian Rian ke tubuh Rezo. Lalu ia membiarkan Rezo ditangkap oleh ninja Ozunu. Beberapa saat kemudian Rian dan pasukan khusus datang. Namun yang mereka temukan hanyalah Mika. Mika memberitahu Rian kalau dirinya sudah memasang pelacak ke tubuh Rezo yang memungkinkan kita bisa menemukan markas klan Ozunu. Sementara Rezo kini berada di kandang besi untuk dibawa kembali ke pondok Ozunu yang nantinya akan dieksekusi oleh Lord Ozunu itu sendiri. Di dalam perjalanan, Rezo melakukan sulap yang pernah diajarkan Lord Ozunu untuk menyembuhkan lukanya. Rezo mengotak-ngatik jarinya layaknya sebuah jurus jutsu. Ia juga tak lupa membaca mantra yaitu Markadut bermangan ora udut. Dan seketika itu juga luka buek di perut Rezo mulai merapat dan sembuh. Tidak singkat cerita, Rezo kini telah sampai di pondok Ozunu. Ia diikat di sebuah tiang kayu yang sama pada saat Kiriko dieksekusi. Sebelum membunuh Rezo, Lord Ozunu lebih dulu menyiksa Rezo dengan pukulan ke arah ulu hati. Hal tersebut membuat Rezo muntah darah dan mengeluarkan pelacak yang sebelumnya ditanam oleh Mika. Gak lama setelah pelacak tersebut keluar, pasukan khusus mulai berdatangan dan langsung menyerang para ninja. Mereka juga tak lupa menyalakan senter yang pernah direview oleh Gadgetin. Serangan tersebut akhirnya berhasil membunuh sebagian besar ninja Ozunu. Setelah Rezo dibebaskan oleh Mika, Rezo langsung masuk ke pondok untuk melawan Lord Ozunu. Tetapi sebelum itu, Rezo dihadapkan dengan beberapa seniornya termasuk Takeshi. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membunuh Takeshi, Rezo menemui Lord Ozunu di ruangannya. Ia mencoba menyerang Lord, namun serangan tersebut dengan mudah ditangkis olehnya. Gak cuma itu, Lord juga mampu menghilang dari pandangan Rezo hanya dalam sekejap. Keduanya lalu bertarung menggunakan pedang. Di sini, Lord Ozunu dengan sengaja menggunakan skill 2-nya untuk menebas-nebas tubuh Rezo. Ketika Rezo akan dibunuh, Mika datang dan langsung menembak Lord. Namun Lord tak mati. Ia dengan sigap menghilang lalu menusuk jantung kiri Mika dengan pedang. Melihat Mika terluka parah, Rezo pun ngamuk. Ia meniru teknik bayangan Lord, kemudian mengulti Lord dengan skill 3-nya, Saru Kiru. Akhirnya, Rezo pun berhasil membunuh Lord Ozunu. Setelah itu, Rezo membawa tubuh Mika keluar. Ia lalu mengecek kondisi Mika dan menemukan kalau Mika masih hidup. Ternyata jantung Mika berada di sisi kanan, sama seperti kakek Waong. Mika dan agen Aeropol kemudian meninggalkan komplek Ozunu yang hancur, sedangkan Rezo memilih untuk tetap tinggal. Rezo lalu memanjat tembok yang pernah dipanjat oleh Kiriko dan melihat pedesaan di sekitarnya. Film pun berakhir. Sumpah, habis. Oke, itulah alur cerita film Ninja Assassin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang bijak adalah orang yang selalu menyiram tainya setelah berak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double